Kuliah ini membahas tentang histologi dari sel darah dan sedikit akan dibahas tentang struktur dari sumsum tulang. Pada kuliah ini akan dibahas tentang komponen dari darah, yaitu sel-sel darah, baik eritrosit dan leukosit. Kemudian akan dibahas juga tentang komponen lain, yaitu platelet. Akan dibahas juga pengertian dari serum, pengertian dari plasma, dan terakhir akan sedikit dibahas tentang struktur dari sumsum tulang dan pembentukan sel-sel darah atau hematopoiesis. Darah digolongkan sebagai jaringan ikat khusus karena terdiri dari sel-sel darah yang tersuspensi dalam cairan ekstrasel yang disebut dengan plasma. Darah pada orang dewasa memiliki volume sekitar 5 liter. Darah beredar dalam sebuah sistem yang tertutup yang disebut dengan sistem sirkulasi. Secara umum, darah disusun oleh dua komponen, yaitu komponen yang berbentuk dan komponen yang tidak berbentuk. Komponen yang berbentuk disusun oleh sel dan bukan sel. Yang sel adalah eritrosit dan leukosit, yang bukan sel adalah keping darah atau platelet. Sedangkan komponen yang tidak berbentuk disebut dengan plasma. Sebelum melihat lebih jauh komponen dari darah, ada baiknya mengetahui fungsi dari darah. Darah memiliki banyak fungsi. Beberapa yang terpenting adalah sebagai sarana distribusi. Darah saat beredar di sistem sirkulasi ikut serta membawa banyak hal atau banyak bahan sehingga bisa berfungsi sebagai alat transport. Antara lain yang ditransport adalah oksigen, CO2, metabolit, hormon, nutrien dari satu sel ke sel yang lain. Darah juga berfungsi sebagai pengaturan organ, yaitu dengan cara mengirimkan sinyal dari satu sel ke sel target yang lain, baik letaknya jauh maupun dekat, yaitu yang berupa hormon, sehingga terjadi pertukaran pesan antar satu organ dengan organ yang lain. Sehingga dengan demikian, darah bisa berfungsi sebagai pengaturan organ. Darah juga berfungsi untuk mendistribusikan panas atau mengatur suhu tubuh. Darah juga mempertahankan keseimbangan asam dan basa dan keseimbangan osmotik, dan yang terakhir darah berperan penting sebagai sistem pertahanan tubuh, yaitu yang dilakukan oleh sel-sel darah putih atau sel leukosit. Pada dua slide berikutnya, saya akan jelaskan perbedaan antara serum dan plasma. Tadi sudah disebutkan bahwa darah beredar dalam sebuah sistem tertutup yang disebut dengan sistem sirkulasi. Jika darah kita keluarkan dari sistem sirkulasi dan dibiarkan membeku, maka akan terbentuk dua komponen, yaitu komponen yang berupa bekuan atau clot, kemudian ada yang berupa cairan yang kita sebut dengan serum. Berbeda halnya jika darah kita keluarkan dari sistem sirkulasi, kemudian kita tampung pada sebuah tabung yang sudah diisi dengan bahan antikoagulan, sehingga tidak terjadi pembekuan darah. Kemudian, tabung tersebut kita putar dengan kecepatan tinggi atau proses sentrifugasi, maka akan terbentuk lapisan-lapisan yang mencerminkan komponen dari darah. Yang paling atas atau supernatan itu adalah plasma. Kemudian yang paling bawah adalah hematokrit. Kemudian di antara plasma dan hematokrit ada lapisan tipis yang disebut dengan baffikot. Nah, inilah yang mencerminkan komponen-komponen dari darah. Mudah-mudahan sekarang sudah jelas perbedaan antara serum dan plasma. Sekarang kita lihat apa yang menyusun darah atau komponen dari darah. Jika darah kita keluarkan dari sirkulasi, kemudian kita cegah agar tidak terjadi pembekuan,
dan kemudian kita lakukan sentrifugasi, maka kita akan bisa melihat komponen penyusun dari darah. Pada lapisan paling atas, kita akan menemukan cairan atau komponen cair dari darah yang disebut dengan plasma. Plasma menyusun sekitar 55% dari total volume darah. Di bawah dari plasma, kita akan temukan lapisan tipis yang disebut dengan bafikut. Bafikut disusun oleh platelet dan leukosit yang memberi kontribusi sekitar 1% dari total volume darah. Pada lapisan paling bawah, kita akan temukan hematokrit yang sebenarnya disusun oleh eritrosit. Hematokrit memberikan kontribusi sekitar 45% dari total volume darah. Jadi, komponen dari darah adalah ada yang disebut dengan plasma, kemudian ada bagian yang berbentuk yang terletak pada bagian bawah yang disusun oleh hematokrit dan bafikut. Sekarang kita lihat satu persatu komponen penyusun darah, dimulai dari plasma. Plasma menyusun 55% dari total volume darah. Kalau dilihat dari komposisinya, sebanyak 92% dari total volume plasma disusun oleh air. Kemudian sebanyak 7% disusun oleh berbagai jenis protein yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Kemudian sebanyak 1% disusun oleh bahan-bahan yang larut dalam plasma, seperti elektrolit, nutrien, dan gas-gas yang terlarut. Pada slide sebelumnya sudah dijelaskan bahwa sebanyak 7% dari komponen penyusun plasma adalah protein. Pada plasma ditemukan ada banyak protein. Beberapa yang terpenting adalah albumin. Albumin adalah protein yang paling banyak ditemukan di plasma. Diproduksi di liver, fungsinya adalah untuk mempertahankan tekanan osmotik di dalam sirkulasi atau dalam tubuh. Kemudian yang kedua adalah globulin, juga diproduksi di liver. Fungsinya adalah untuk transport dan untuk sistem pertahanan tubuh. Kemudian ada faktor-faktor pembekuan yang sangat penting untuk pembekuan darah. Ada komplement yang berfungsi sebagai sistem pertahanan bersama-sama dengan sel darah putih. Kemudian ada plasma lipoprotein, antara lain kilomikron, very low density lipoprotein, low density lipoprotein, yang diproduksi juga di liver, yaitu fungsinya untuk transport trigliserida. Pada slide ini bisa dilihat komponen lengkap penyusun dari whole blood atau darah lengkap. Darah disusun oleh komponen yang tidak berbentuk yaitu plasma sebanyak 55%. Kemudian komponen yang berbentuk yaitu yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan platelet. Tadi sudah dibahas tentang komponen tidak berbentuk dari darah yaitu plasma. Pada beberapa slide berikutnya akan dibahas tentang komponen berbentuk dari darah yaitu eritrosit, leukosit, dan platelet. Salah satu metode untuk mempelajari sel-sel darah atau komponen darah adalah dengan membuat hapusan darah atau blood smear, yaitu dengan cara mengambil sedikit darah dengan cara ditusuk, kemudian teteskan pada objek gelas. Dengan objek gelas yang lain, dibuat hapusan tipis dari darah. Setelah kering, diberi pengecatan khusus, kemudian ditutup dengan cover gelas. Kemudian, kita bisa mengamati sel-sel darah di bawah mikroskop. Jika diamati di bawah mikroskop, maka dari hapusan darah kita bisa melihat sel-sel darah. Yang pertama dibahas adalah sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit pada hapusan darah itu tampak sebagai lingkaran-lingkaran berwarna pink, jumlahnya paling banyak, dan ada warna terang di tengah dari warna pink tersebut. Hal ini karena eritrosit memiliki bentuk bikonkav, yaitu
bagian luarnya tebal, sedangkan bagian tengahnya tipis. Hal lain yang bisa diamati dari hapusan darah adalah pada eritrosit tidak ditemukan inti sel. Pada gambar di sebelah kiri, kita bisa amati ada eritrosit dalam jumlah yang banyak, berwarna pink dalam bentuk lingkaran, dan di tengahnya agak terang. Kemudian, kita tidak menemukan ada inti sel pada eritrosit. Pada gambar sebelah kiri juga bisa dilihat ada sel-sel lain yang lebih besar dan memiliki inti sel. Sel tersebut adalah leukosit yang nanti akan dibahas pada slide-slide berikutnya. Pada gambar di sebelah kanan adalah gambaran eritrosit yang dibuat dengan elektron mikroskop. Pada gambaran tersebut bisa dilihat dengan jelas bentuk bikonkav dari eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit, seperti sudah disebutkan pada slide sebelumnya, memiliki bentuk bikonkav, yaitu memiliki bagian tebal di pinggir dan bagian tipis di tengah. Eritrosit memiliki diameter 7,5 mikrometer. Eritrosit setelah dia terbentuk menjadi eritrosit yang dewasa tidak memiliki inti sel. Tetapi sebelum eritrosit menjadi eritrosit yang dewasa atau yang disebut retikulosit masih memiliki inti sel, dan sel ini bisa ditemukan dalam jumlah yang sedikit di dalam sirkulasi. Sel eritrosit juga tidak memiliki organel, tetapi sitoplasmanya dipenuhi oleh hemoglobin. Eritrosit karena strukturnya berbentuk bikonkav dan karena susunan dari sitoskeletonnya yang khas, maka memiliki sifat yang fleksibel. Hal ini menyebabkan eritrosit bisa melewati kapiler yang ukurannya lebih kecil dari diameter eritrosit, yaitu dengan cara menekuk. Eritrosit pada orang dewasa memiliki konsentrasi sekitar 3,9 sampai 5,5 juta per mililiter pada wanita, sedangkan pada pria 4,1 sampai 6 juta per milimeter. Pada slide ini akan dibahas tentang struktur dari membran sel darah merah. Membran sel darah merah disusun oleh 40% lipid, 10% karbohidrat, dan 50% protein. Lipidnya sama dengan sel yang lain, yaitu disusun oleh phospholipid bilayer. Pada membran sel darah merah ditemukan ada beberapa jenis protein, antara lain glikoporin A, ada ion channel, ada carrier protein, dan peripheral protein band. Salah satu komponen yang penting pada membran sel darah merah adalah karbohidrat. Karbohidrat yang terdapat di membran sel darah merah itu memiliki sifat antigenik. Ada dua jenis antigen pada permukaan sel darah merah, yaitu antigen A dan antigen B. Berdasarkan hal inilah kemudian dibuat golongan darah, yaitu golongan darah A, B, AB, dan O. Sekarang kita lihat apa yang ada di dalam sel eritrosit atau di dalam sitoplasma dari sel darah merah. Seperti sudah disebutkan sebelumnya bahwa di dalam sitoplasma dari sel darah merah tidak ditemukan adanya organel. Tetapi sitoplasma dari sel darah merah dipenuhi oleh hemoglobin. Hemoglobin berperan penting dalam fungsi-fungsi dari sel darah merah, antara lain mengikat oksigen dan mengikat karbon dioksida. Ada organel yang sangat penting yang tidak ditemukan pada sel darah merah pada sitoplasmanya, yaitu mitokondria. Mitokondria berperan dalam memproduksi ATP. Karena sel darah merah tidak memiliki mitokondria,
Maka, semua energi yang dibutuhkan oleh eritrosit didapatkan dari proses metabolisme anaerob. Pada sel darah merah juga tidak ditemukan adanya nukleus, sehingga hal ini menyebabkan sel darah merah tidak mampu mensintesis protein, sehingga sel darah merah tidak mampu mengganti protein-protein yang mengalami kerusakan. Terdapat juga protein yang khas untuk sel darah merah yang menyebabkan sel darah merah memiliki bentuk bikonkav, yaitu spektrin dan ankirin. Sel darah merah setelah dilepaskan ke sirkulasi dan kehilangan inti selnya memiliki waktu yang tertentu, yaitu memiliki masa hidup selama 120 hari. Dengan semakin tuanya umur eritrosit, maka terjadi beberapa kerusakan pada membran sel atau pada sistem transport ion. Hal ini menyebabkan perubahan bentuk dari eritrosit, di mana sel eritrosit menjadi membengkak, dan hal ini bisa dikenali oleh sel-sel yang bertugas untuk memecah sel eritrosit. Jika sel eritrosit sudah mencapai usianya, yaitu 120 hari, maka eritrosit dikenali sebagai sel yang sudah tua oleh makrofag yang terdapat di lien, hati, dan sumsum tulang. Kemudian, eritrosit akan ditangkap oleh makrofag, kemudian dilakukan fagositosis. Komponen dari eritrosit kemudian akan dipecah. Komponen yang masih bisa dipakai akan di-recycle. Salah satu produk penting dari pemecahan eritrosit adalah bilirubin. Karena eritrosit memiliki usia tertentu, yaitu 120 hari, maka ada jutaan eritrosit yang mati setiap hari. Karena alasan tersebut, maka haruslah dibuat eritrosit secara kontinu untuk menggantikan sel-sel eritrosit yang mati.